Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadratil kiram al muhtaram, para guru, para asatiz, para hujjaj, para orang tua, para sepuh bin sepuh, khusus Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syakirin yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Yusnandi, yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Hartono, yang kami hormati guru kami Al-Ustadz Bapak Haji Mukhlisin, Bapak Haji Kumpul, dan Bapak RT, Bapak RW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Jami Asy-Syakirin. Mudah-mudahan di pagi hari yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmatnya dan menjauhkan kita dari segala macam musibah dan bala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tersanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf hari ini guru kita Haji Muhammad Ali Aswad berhalangan hadir, dan tadi pagi jam 4 lewat beliau ke rumah saya, ketok. Ya, namanya saya belum bangun. Kemudian beliau telepon 5 menit kemudian, saya lagi di kamar mandi Kiai, ini istri saya kurang sehat, tolong gantiin. Ibarat ban serep, yang penting mobil bisa jalan ya. Yang penting hari ini kita ngaji, adapun isinya ya jauh daripada beliau, tapi mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat ketika masuk di bulan Syawal itu mengucapkan doa satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima ibadah kita, wa minkum, dan kamu, taqabbal, ya Allah terimalah, ya karim, yang maha mulia. Nah, kira-kira ibadah kita diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahu dari mana? Kata para ulama, diterima atau tidaknya amal ibadah ketika Ramadan kemarin ada tandanya. Kalau saya tidak salah ada di kitab Lataiful Ma'arif, di sana dikatakan karya Ibnu Rajab Al-Hambali, inna min alamati qabulil hasanah, tanda suatu ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-hasanata ba'daha, ibadah kita itu berkelanjutan dan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Misal, tanda diterimanya haji seseorang itu pulang haji ibadahnya makin baik, sedekahnya makin baik, sosialnya dengan masyarakat sekitar makin baik. Itu tandanya haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Ramadan juga seperti itu. Apa? Ketika kita baca Quran di bulan Ramadan, bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan baca Quran, libur, maka ada kemungkinan bacaan kita ketika Ramadan, iya, enak meminum dulu ini. Iklan. Terima kasih. Nyata ngaji pagi sama ngaji malam beda ya? Oh gitu. Ya sama aja ya, sama-sama ayat. Kita kembali. Jadi kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, bulan Syawal libur, Zulqa'dah nggak baca, Zulhijjah Qurannya lupa, maka kita perlu hati-hati. Jangan-jangan kerjaan kita tidak diterima Allah. Makanya Syawal itu artinya meningkat. Ya kalau nggak bisa lebih tinggi, minimal sama. Ya Allah, kemarin saya khatam di bulan Ramadan, biar saya merasa diterima. Kadang baca masih walaupun selembar. Ya Allah, saya kemarin Ramadan ngasih takjil, masih Jami' Syakirin tiap hari. Kenapa? Ya karena udah dijadwalin sama RW. Bukan karena ikhlas, karena Allah. Nah, supaya kita ada indikasi diterima Allah, dia harus berkelanjutan. Kita sedekahnya masih jalan. Ya Allah, saya puasa kemarin ikhlas karenamu ya Allah. Supaya kita tenang kalau ibadah kita itu diterima Allah, maka minimal dalam 11 bulan ke depan ada puasa sunnahnya. Jangan sampai kagak. Makanya kata Nabi apa? Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Berat juga itu puasa. Maka dia seakan-akan mendapat pahala puasa selama setahun penuh. Kenapa setahun penuh? Karena Ramadannya udah 30 harian. Dikali 10 berarti 300. Setahun ada 360-an. Berarti ditambah 6 hari jadi 360 hari. Siapa yang kuat puasa setahun? Tapi kalau puasa 6 hari kuat ya. Kalau nggak bisa 6 hari, sehari kek. Jangan sampai kagak di bulan Syawal ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama ada tandanya. Nih Masjid Jami' Syakirin, ada yang sedekah tanahnya, ada yang sedekah AC, ada yang sedekah makanan, ubin, semen. Kira-kira diterima Allah nggak? Apa tandanya? Tandanya masih ada yang ibadah di sini. Kebaikannya berkelanjutan. Bahkan ngaji yang tadinya 2 minggu sekali jadi tiap minggu itu berkelanjutan, nambah. Mudah-mudahan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tandanya. Nah, oleh karena itu di momen yang baik ini saya juga meminta maaf lahir dan batin, karena kalaulah Nabi kita berjanji man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ghufiralah, diampuni. Nah, ghufirani dalam ilmu nahwu dan shoraf fiilnya fiil madi, jadi telah diampuni. Kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita kepada Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggal apa? Dosa kita kepada sesama manusia. Ini saya ngajar ngaji,
sharing pada pagi hari ini, malu ini. Kenapa? Ngaji malam Senin ada juga, ngaji kapling ada juga, ngaji bulanan minggu pagi ada juga. Jadi ilmu saya segitu-gitu juga, dan ntar gue besok ngomong apa gitu ya. Gak apa-apa dah. Namanya Kiai Ali Aswad ke rumah, beliau ke rumah ketok-ketok pagi-pagi. Istri saya keluar. Ya tadi kayaknya Ustaz Ali dah. Ah bukan kali. Soalnya kalau rumah saya sebelah ngetok sama sebelah rumah saya sama bunyinya. Bukan kali. Ternyata benar. Mudah-mudahan istri beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga keluarga besar kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalalnya. Saya cari, ternyata itu walaupun bahasa Arab, di Arab sendiri nggak ada kegiatan itu katanya. Lalu siapa yang mempelopori kegiatan halal bihalal? Saya cari-cari, ternyata yang mempelopori adalah Kiai Haji Hasbullah Wahab, muridnya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pada waktu itu Presiden Soekarno melihat apa? Bahwa para politikus kurang erat, kurang akur gitu. Beliau ingin mengadakan open house, acaranya kalau silaturahmi katanya kurang enak namanya. Lalu kata Kiai Haji Hasbullah Wahab, muridnya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya udah namain halal bihalal. Halal bihalal. Apa sih maknanya halal bihalal? Saya cari-cari juga. Jadi halal itu artinya bisa melepas. Kita suka baca tuh di surah Alam Nashrah ya, Al-Insyirah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li, itu doa Nabi Musa ya. Di surah Al-Insyirah apa tuh? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukan ya, berarti itu tadi itu benar. Jadi ketika Nabi Musa ingin menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Doanya adalah Rabbis shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusan saya. Wahlul, nah itu dia, uqdatam min lisani, dan lepaskan ikatan-ikatan lisan saya. Karena Nabi Musa pengen menghadapi Fir'aun yang zalim, perlu suara yang lantang supaya pesannya sampai gitu. Nah jadi halal itu bisa seakar kata dengan melepas yang kusut, menyambung yang putus, mengurai yang belum rapi gitu, menyambungkan yang retak, yang putus, dan mencairkan yang beku, kurang lebih kayak begitu. Itu halal bihalal. Makanya beruntung kita jadi orang Indonesia. Kenapa? Adanya halal bihalal. Bahkan kalau di daerah Cengkareng itu, lebarannya bukan dari rumah ke rumah, lebarannya dari satu kampung ke kampung lain tuh, di daerah guru saya Duri Kosambi. Jadi hari ini Bulak Sentul lebaran kemana? Robugel, kampung pindah. Nanti hari besoknya Robugel lebaran ke Bulak Sentul, gitu, dibalikin. Ini kita kan kagak. Lebaran minta maaf pakai template. Kami keluarga besar Zainuddin. Itu dikirim aja. Kira-kira kita punya salah sama orang, minta maaf datar aja, maafin gue ya, sampai nggak tuh kira-kira? Kurang. Makanya saya kalau ada yang ngirim template, saya mau balas mending ketik dah, maafin saya juga ya, walaupun cuma pendek.
nggak ada Zainuddin dan keluarganya, nggak ada Taqabbalallahu. Jadi itu ketulusan gitu ya. Nah kita kembali, halal bihalal itu tadi kurang lebih maknanya. Nah saya mendengar kemarin halal bihalal di RW 017, kita mau mudik aja sibuknya bukan main katanya. Nah ini bagus nih, nyiapin etolnya, nyiapin makanan di jalannya, pakaiannya, uangnya. Saya karena daerah kampung saya Cikarang, jadi saya hanya butuh tiket kereta Rp3.000. Nggak pernah ngerasain vibes-nya mudik. Ternyata saya tanya-tanya sama temen saya yang Kebumen, Solo, Pekalongan, Demak. Beliau mengatakan apa? Itu tiketnya aja. Satu orang bisa 500 sampai 800 ribu. Itu baru ke Demak loh. Belum ke surga belum. Sekarang kalau 500 ribu satu orang. Anak saya 3, istri saya 2. Alhamdulillah 1. 5 itu baru ke Demak. Oleh karena itu kita harus menyiapkan amal soleh. Ini ada 5 menit lagi, saya mau bahas ini sebetulnya, tapi nggak ketemu halamannya. Amal soleh itu banyak. Ini saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, 5 menit aja nih. Babu bayani kasratil turukul khair. Berbuat baik itu banyak. Mata fa'alu min khairin fa innallaha bihi alim, kata Allah. Kecil Allah tahu, Allah hitung. Jadi kita ada guru kita senyum, sapa, ada tetangga kita, itu Allah hitung. Apalagi sih kalau ngasih air 2, teh manis, pisang gorengnya belum ada. Gede banget pahalanya. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamu Allah. Allah tahu sekecil-kecilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita berbuat baik dikit, nanti kita lihat. Makanya saya lagi mikirin, ya Allah, ntar gue malu ini di akhirat. Karena nonton, kita semuanya nonton. Makanya ada satu ayat, yauma tublas sarair, hari itu diungkap semua rahasia-rahasia. Ya Allah, mau ditaruh di mana muka kita? Tapi ingat, Ramadannya udah habis. Tapi pintu ampunan Allah masih terus terbuka. Kita minta dah dari sekarang. Biar Allah maafin, biar Allah tutupin keburukan-keburukan kita. Man amila shalihan fali nafsi. Siapa yang berbuat baik ya buat kita. Saya yang makan ya saya yang kenyang. Kita yang ibadah, kita yang mendapatkan. Kata para ulama, orang tua kita juga dapat. Orang tua kita juga dapat. Makanya ajarkan anak-anak kita kebaikan. Nah di sini hadisnya banyak ya. Di antaranya adalah yusbahu ala kulli sulamin ahadikum shadaqah. Jadi kita tuh berpagi-pagi, ruas tulang kita itu harus ada sedekahnya, harus ada kebaikannya. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih shadaqah. Makanya dulu pernah saya bahas, nanti kita tuh akan nyesel. Kenapa? Ada 1 menit yang kita bisa gunakan baca subhanallah, kita diam baik. Kita akan nyesel dari kiamat. Makanya kalau lagi bengong jangan diam baik. Pikirin utang. Lah, habis Idul Fitri begini kan kembali dari 0 ya, semuanya 0 Pak. Sampai dompet juga 0. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya, lu mah enak jadi bocah kecil. Kenapa? Kita yang ngasih, dia yang dapat. Jadi bapak emaknya habis. Tapi itu rezeki. Nah jadi kita tasbih sekali aja itu sedekah. Nah itu bedanya sedekah sama apa? Infak. Kalau infak harus mal, harus berupa harta. Kalau sedekah enggak, senyum, sedekah. 5 menit lagi. Jadi ruas tulang kita, sambungan-sambungan kita nih ada 360 lebih. Yang jadi hebatnya,
Itu Nabi tahu. Iyalah yang ngajarin Allah. Dan baru ditemukan sekian puluh tahun setelah Nabi bahas itu. Nah ini kita harus bangga jadi orang Islam ya. Nah minimal kita sedekah pagi itu sholat sunnah 2 rakaat cara sedekahnya. Uridat alayya amalu ummati hasanuha wa sayyi'uha, nanti akan dipertontonkan amal-amal umatku kata Nabi, yang jeleknya yang bagusnya. Fa wajadtu fi mahasini amali al-adza yumatu 'ala tariq, dan aku dapati ada satu tayangan suatu kebaikan orang lagi ngambil paku di jalan, itu dihitung. Makanya saya bilang apa? Kita tuh jadi orang Islam cakep banget. Kenapa? Menyakiti diri sendiri nggak boleh. Menyakiti diri sendiri apa? Nggak boleh. Apalagi menyakiti orang lain. Makanya halal bihalal agendanya cuma 2. Yang pertama silaturahim. Yang kedua minta maaf. Saya kalau ngomongin maaf seneng banget. Kenapa? Karena di surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu kata Allah. Ketika Abu Bakar mensubsidi saudaranya yang bernama Mistah kalau saya nggak salah, makannya, pendidikannya, dia jadi masih ngomongin Abu Bakar aja. Kata Abu Bakar, udah subsidi saya stop. BLT apa namanya? Oh bukan ya. Saya stop, nggak saya kasih lagi. Lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maafin orang yang berbuat salah, berlapang dadalah, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Emang kamu nggak mau dimaafin Allah? Jadi kalau kita ikhlas memaafkan orang, apa balasannya? Semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong udah ngantur kemana nih ya? Karena saya dengar cuplikannya amal soleh. Nah amal soleh itu banyak ya. Masak apa? Sayur. Nabi kita suruh banyakin apanya? Kuahnya. Kenapa? Bagi tetangga. Ada tuh satu iklan di Thailand yang bagus. Ada orang mau beli CCTV, kata tukang CCTV, nggak usah beli CCTV, mahal. Terus beli apa? Bikin aja sayur jengkol, semur jengkol, materi goreng. Maksudnya buat apa? Kasih tetangga. Karena tetangga itu adalah CCTV terbaik. Kita beli sepeda baru aja dia tahu. Tetangga. Gitu ya. Jadi berbuat baik itu banyak. Nah, yang terakhir di bab ini, kalau saya tidak salah, ketika kita menahan diri dari tidak menjahati atau menzalimi orang, itu juga merupakan sebuah kebaikan. Terakhir, kita Ramadan kemarin sibuk banget ngedapetin Lailatul Qadar. Ada ketika saya silaturahmi ke rumah guru saya, kemudian ngobrol dengan teman. Dia dapat di sebuah kitab, saya nggak tahu kitabnya kitab apa. Ternyata Lailatul Qadar itu ada pendapat yang mengatakan tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita browsing, kita cari Lailatul Qadar menurut Buya Hamka adalah suatu kondisi di mana kita nyaman, tenang, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar bulan Ramadan. Makanya terakhir Imam Ali pernah ditanya kapan lebaran, lalu kata Imam Ali, al-yawma la na'id wa ghadan la na'id wa kullu yawmin la na'sillaha fihi la na'id. Kata Imam Ali, kita hari ini lebaran, besok kami lebaran, dan setiap hari di mana kami tidak bermaksiat kepada Allah, kami lebaran, kata Imam Ali. Kami merayakan hari raya, itu hari raya bagi kami. Jadi intinya itu, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah dah, di hati kita sekarang maafin orang punya salah apa. Tapi kalau punya utang mah apa? Bayar. Belum dibayar.
bayar susah. Apalagi terakhir 1 menit. Hah? Enggak, saya tuh orang tepat waktu. Di sini udah ada tulisannya tuh. Jadi nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab aja. Terakhir sebagai penutup ya. Di Ramadan kemarin banyak orang, bukan banyak orang, saya dah berpikir akan memaksimalkan khatam Quran saya di akhir. Jadi kita tuh kalau baca Quran sisa 7 juz lagi itu berat betul pasti. Ntar aja dah di akhir. Padahal di akhir Ramadan kita tidak memikirkan Lailatul Qadar. Kita memikirkan tiket etol, biaya mudik, baju baru. Benar apa benar? Oleh karena itu, janganlah kita berpikir saya mantar aja sembayangnya kalau udah tua. Dia kagak tahu kalau udah tua pinggangnya udah pada sakit, matanya udah kagak jelas buat baca Quran. Pensiun mau sedekah susah. Jadi jangan kita berpikir apa? Kaki saya udah kesemutan ini. Jangan kita berpikir ntar aja saya mau taubatnya kalau udah apa? Udah tua. Kalau udah tua, jangan-jangan kita makin sulit untuk bertobat kepada Allah. Makanya Allah berpesan apa? Wasari'u, cepet-cepetan, cepet. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ayo. Ini kan dia sakirin jamaahnya kagak ada yang muda. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, karena tadi dikatakan apa? Nikmat terbesar adalah iman dan Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu saja untuk sesi materinya. Silakan yang ingin bertanya. Saya senang banget kalau ada yang tanya. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak ada yang bisa, saya jadikan PR. Silakan.